Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sejarah semuanya. Bersama saya Cecilia Putra Dinda dengan NIM 230466031. Jadi di sini kita akan membahas materi mengenai asimilasi kebudayaan Islam di Indonesia. Islamisasi di Indonesia itu berlangsung secara damai atau peaceful penetration melalui jalur kultural perdagangan. Jadi mekanisme penyesuaian atau asimilasi ini sangat diperlukan karena fondasi budaya lokal yang sudah kokoh seperti Hindu-Buddha dan kepercayaan asli yang sudah ada sebelumnya. Jadi video pembelajaran ini nantinya akan bertujuan untuk menguraikan proses asimilasi yang terjadi antara Islam dan juga budaya lokal, serta mengidentifikasi bentuk-bentuk nyata atau manifestasinya. Membahas mengenai asimilasi, secara etimologi asimilasi ini berasal dari kata Latin assimiler, yang berarti menjadi sama, atau dalam bahasa Indonesia berarti pembauran. Sehingga asimilasi menjadi suatu gabungan dari dua atau lebih budaya yang kemudian membentuk budaya baru tanpa adanya unsur paksaan. Proses ini terjadi ketika kelompok masyarakat dengan latar belakang budaya berbeda saling berinteraksi secara intens dan lama, dengan sikap yang saling terbuka, toleran, dan juga simpati. Dalam asimilasi budaya ini dikenal juga istilah sinkretisme, yaitu unsur-unsur lama yang bergabung dengan kebudayaan yang baru sehingga membentuk sistem yang baru. Ada juga penambahan di mana unsur atau kompleks unsur baru itu ditambahkan ke dalam bentuk yang lama. Membahas mengenai interaksi Islam dan juga budaya lokal, Islam di Indonesia itu memiliki ciri yang khas dan terlihat berbeda dibandingkan praktik di Jazirah Arab, karena banyaknya dipengaruhi oleh agama-agama di India seperti Hindu dan Buddha, serta kepercayaan penduduk aslinya. Interaksi yang kreatif dan dinamis antara Islam dan juga budaya lokal ini memungkinkan Islam untuk diterima tanpa harus menggantikan tradisi yang sudah ada sebelumnya, sehingga budaya lokal itu tetap dapat dilakukan tanpa melanggar ajaran-ajaran Islam. Ini menunjukkan bahwa penyebaran Islam itu berlangsung dengan damai. Proses islamisasi itu didukung oleh dua faktor. Yang pertama, faktor internal, dan juga yang kedua, faktor eksternal. Jadi faktor internal yang pertama itu meliputi karakter para mubalik atau pedagang yang ramah, pekerja keras, dan juga merendah. Untuk faktor yang kedua yaitu eksternal, itu adalah kondisi masyarakat pada saat itu, mana agama Hindu itu lebih ditujukan untuk kepentingan istana, sementara Islam itu berbanding terbalik karena Islam datang dari lapisan bawah. Selain itu, ajaran Islam sendiri memiliki prinsip yang tidak memberatkan, di mana para orang-orang yang ingin memeluknya ini hanya perlu mengucapkan syahadat untuk masuk ke dalam agama Islam. Selanjutnya, membahas mengenai manifestasi dari asimilasi, atau dalam kata lain itu bentuk nyata dari asimilasi kebudayaan Islam ini dapat dilihat dalam beberapa aspek.
yang saya rangkum menjadi 4 aspek. Yang pertama yaitu seni dan arsitektur, yang dua itu sistem penanggalan, yang ketiga yaitu seni pertunjukan, dan yang terakhir itu tradisi dan upacara adat. Untuk yang pertama, dari seni dan arsitektur tadi dapat dilihat dari Masjid Menara Kudus, di mana struktur menaranya itu mengkombinasikan desain Islam dengan bentuk candi Hindu. Yang kedua yaitu sistem penanggalan, di mana kalender Jawa itu menggabungkan sistem penanggalan Islam atau Hijriah dengan Hindu atau Saka. Ini menunjukkan bahwasanya masyarakat mengasimilasi praktik keagamaan Islam ke dalam kerangka waktu yang familiar. Yang ketiga itu ada seni pertunjukan, di mana seni pertunjukan seperti wayang yang sudah ada sejak zaman Hindu-Buddha ini dimanfaatkan oleh kebudayaan Islam untuk menyebarkan ajarannya melalui cerita dan tokoh-tokoh Islam. Dan yang keempat yaitu tradisi dan upacara adat, di mana tradisi seperti kenduri atau selamatan yang memadukan ritual lokal Indonesia dengan ajaran Islam, di mana tradisi lokal tadi disesuaikan agar sesuai dengan ajaran Islam. Baik, sebelum menutup pembahasan kita pada kali ini, dapat kita simpulkan bahwasanya asimilasi ini menghasilkan bentuk Islam yang lebih damai, ramah, toleran, dan juga sangat akomodatif terhadap tradisi lokal yang ada di Indonesia, di mana Islam ini menjadi ikatan yang menyatukan, menghasilkan praktik keagamaan yang sesuai untuk semua situasi dan juga kondisi yang ada. Terima kasih bagi teman-teman semua yang telah menyimak video pembelajaran pada hari ini. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.